Jadi jangan diputar-balikan. PPM ini bukan dibentuk oleh LVRI, tapi PPM ini dasarnya kafri, kesadaran anak-anak pejuang. Dan dibentuk oleh siapa? Yang membentuk alam. Ya, hidup adalah pilihan. Oleh sebab itu jangan salah memilih. Kalau kita hidup di negara Indonesia yang berpayungan hukum, panglima tertinggi adalah hukum, ya kan? Jadi kita harus patuh pada hukum. Yogyanya yang jadi ketua Legium Veteran Republik harus berbintang 4, ya dong. Enggak kalau punya ketua Legium Veteran bintang 4. Nah, alhamdulillah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Putra. Nana Dharma Mahwa. Yuda Putra. Siap. Hidupnya atas Israel. NKRI. Harga mati. LVRI. Bukti nyata. Merdeka. Merdeka. Luar biasa, aplaus buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah sehat ya. Abangku sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore rekan-rekan se-Nusantara. Pada kali ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Insya Allah selamat selalu ya pastinya. Berkah dunia akhirat berbeda seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam silaturahim. Jadi perkenalkan teman-teman semua, nama saya Dewi Sundari. Kebetulan saya diamanatkan untuk menjadi Biro KK di wilayah Padang Provinsi Banten. Kemudian alhamdulillah ayahanda kami, ayahanda Haji Syarif Abdullah, sehat selalu ya. Alhamdulillah beliau sangat luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan lah bagaimana sikap yang beliau selalu uraikan kepada kita semua. Beliau memotivasi kita luar biasa. Alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu ya. Amin. Dan kemudian ada abang kami semua, dan abang Iqbaluddin. Alhamdulillah beliau ini kebetulan dimandatkan oleh Pak Ketua Umum maupun teman-teman Nusantara untuk membantu dalam hal bidang hukum pastinya ya bang ya. Jadi berkaitan dengan kondisi pemuda Pancamarga hari ini pastinya menjadi sesuatu yang memprihatinkan karena banyak yang mengakui ketua ini kan begitu. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Kita ini adalah satu keluarga besar, anak cucu veteran, dimanapun berada. Kita dalam satu wadah yang bernama Pemuda Pancamarga. Mungkin kalau diulas ya, waktu yang lalu kita pernah membahas bahwa Pemuda Pancamarga ini lahir daripada kesadaran anak cucu para veteran ini, khususnya anak-anak para pejuang. Karena belum ada cucu pada waktu itu ya. Jadi anak daripada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kesadaran itu diakomodir dalam satu wadah KAFRI, Kesatuan Anak Veteran Republik Indonesia. Kemudian setelah itu diperbaharui menjadi P3R, Persatuan Pemuda Pancamarga. Itu di Bali waktu lalu. Yang kemudian tahun 81 Pemuda Pancamarga diubahlah nama menjadi Pemuda Pancamarga, yang mana di bawah naungan daripada Legium Veteran Republik Indonesia. Nah inilah harus kita pahami bersama bahwa Pemuda Pancamarga ini sebelumnya pun sudah ada karena kesadaran daripada anak para pejuang. bukan dari veterannya. Bukan dari veteran awalnya. Kesadaran. Nah karena memang kesadaran itu ada sehingga terbentuklah KAFRI. Yang kemudian menyesuaikan dengan kondisinya. Dirangkullah karena kita punya orang tua kan gitu dalam satu wadah yang memang diwadahi menjadi Pemuda Pancamarga tahun 81 dibentuk di Jakarta. Nah itu pun berkat daripada dukungan seluruh pihak, khususnya para anak-anak pejuang yang mau berupaya mengangkat harkat derajat martabat para pejuang, khususnya para pahlawan kita ini. Jadi inilah awal terbentuk Pemuda Pancamarga gitu. Jadi alhamdulillah berdasarkan rasa semangat juang yang tinggi,
kami semua berhimpun dalam satu wadah, ya pastinya ini semua butuh pengorbanan dan perjuangan begitu, sahabat-sahabat. Jadi inilah sama-sama kita kembali pada situasi kita untuk sama-sama berjuang. Jangan mudah terpecah belah, anak cucu pejuang harus tetap bersatu. Kira-kira seperti itu ya. Kita review kembali pembahasan di awal. Kalau izin ya, kalau menurut ayah nih, pandangan ayah selaku orang tua, khususnya ayah juga bagian daripada cikal bakal berdirinya Pemuda Pancamarga yang dulu namanya Brigade 5 gitu ya, sehingga sekarang jadi nama PPM gitu. Kira-kira seperti pandangan ayah terkait Pemuda Pancamarga gitu. Begitu ya. Jadi Pemuda Pancamarga adalah putra putri, anak cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tugasnya menjaga kode etik peran yang namanya Pancamarga. Tujuan menjaga itu, yakni menegakkan Pancasila di bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai. Tapi untuk digarisbawahi bahwa Pemuda Pancamarga itu lahir bukan dibentuk oleh Legiun Veteran Republik Indonesia, bukan. Atas kesadaran pribadi anak-anak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, kesadaran loh. Karena bukan dibentuk. Tapi Pemuda Pancamarga cikal bakal dari Kafri, Kesatuan Anak Veteran Republik Indonesia, berubah nama jadi Persatuan Pemuda Pancamarga, berubah nama jadi Pemuda Pancamarga, itu atas kesadaran anak-anak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kafri namanya, di Medan tahun 1966, itu sejarah. Jadi jangan diputar balikan, PPM ini bukan dibentuk oleh LVRI, tapi PPM ini dasarnya Kafri, kesadaran anak-anak pejuang, dan dibentuk oleh siapa? Yang membentuk alam, ya, alam pikiran, alam kesadaran, alam kejiwaan daripada anak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Aku bangga jadi anak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kembali, kalau memang terjadi seperti yang sekarang kita lihat, begini, hidup adalah pilihan. Oleh sebab itu jangan salah memilih. Tapi ingat, kita ini ada karena kesadaran, bukan dibentuk, ya. Ini sekarang terjadi seperti yang kita lihat sekarang, kita harus cerdas. Skill and grind kita harus cukup dan harus cerdas. Karena kenyataan hidup itu pilihan. Kamu salah pilih, rugi kamu. Baik dan buruk tergantung kita. Kenapa? Kan kebanyakan orang memilih karena akal dan pikirannya yang waras. Ada yang cuma sampai dibaper ya, dibawa perasaan saja. kata orang-orang tuh baper gitu ya. Jadi inilah, tapi semangat tetap ya. Jadi hidup adalah pengabdian. Pengabdian sampai tutup mata. Jadi enggak sekedar udah pensiun, udah enggak. Pengabdian sampai tutup mata. Pilihan. Jadi kita dibentuk PPM ini hebat. Organisasi anak pejuang. Punya tim pemukul yang namanya sekarang Resimen Yuda Putra. Bahkan di zaman Pak Samsudin Siregar ini sebagai ketua umum yang berasal Menteri Hukum dan HAM, ada kor khusus Sambernyowo, Pangeran Arab, anak turunannya Resimen Yuda Putra. Kalau bicara Resimen, bicara provinsi. Kalau bicara kor, berarti bicara Indonesia. Kan ketum milik nasional dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawangke, kan gitu ya. Ya kan? Nah, milik nasional, jadi kelasnya bukan provinsi, kelasnya pusat, ya. Jadi ada kor, masa kornya Yuda Putra, Resimen Yuda Putra, ini organisasi apa nih? Pura-pura militer. Nah, jadi kornya kor khusus Sambernyowo, Resimennya Yuda Putra, tuh. Batalionnya macam-macam nantinya. Jadi kalau bicara pilihan, ayah memilih. Yang lain pun berkali memilih sama ya. Karena tinji tibe, mati siji, mati kabe, mukti siji, mukti kabe. Nah, pilih harus baik. Kenapa? Karena kita hidup di negara Indonesia yang berpayungan hukum. Panglima tertinggi adalah hukum, ya kan? Jadi kita harus taat patuh pada hukum. Hukum dalam beragama, berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Nah, hukum tadi kita tegakkan hukum. Jadi siapapun harus taat patuh atas keputusan hukum. Jadi kebetulan ayah memilih ikuti jejak Pak Samsudin Siregar itu, yakni karena dipakai oleh hukum HAM ya. Nah, jadi
kita harus patuhi. Jadi kalau kita negara hukum, yang patuh hukum yaitu orang waras. Yang melanggar hukum namanya ilegal, ya kan gitu. Kita nggak bisa macam-macam. Tapi biar semangat, karena saya pakai goreng ini, goreng kembang telon. Ini saya terima kasih sama Pak Sarwo Edi Wibowo, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Beliau lah yang menciptakan goreng kembang telon. Dulu kita belum pakai resimen, masih Brigade 5 Sarbini, ya, Batalion Serbaguna. Nah, dulu ada zaman Pak Sambas, jadi Pak Letnan Jenderal Sarbini ini sejarahnya. Jadi kita ini pernah punya dankorat namanya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, yakni Sarwo Edi Wibowo. Nah, dankoratnya zaman itu Letnan Jenderal loh. Nah, kalau sekarang zaman milenial, seyogyanya yang jadi ketua Legiun Veteran Republik harus berbintang 4. Ya dong, bangga nggak kalau punya ketua Legiun Veteran bintang 4? Nah, alhamdulillah tuh. Kalau Pak Sarwo Edi itu dulu adalah komandan RPKAD, Resimen Para Komando TNI Angkatan Darat. Berubah jadi Kopasanda, Komando Pasukan Yuda. Itu beliau dan korp kita juga, beliau berkata kita ini bersaudara dengan RPKAD atau Kopasanda ya. Nah, walaupun saya pakai baratnya hijau begini, anak-anak veteran, tapi jiwanya merah loh. Karena kolbinya merah, darahnya merah, belum berubah jadi hijau aja ya. Ya, tadi. Jadi ternyata filosofinya dahsyat gitu ya. Berpakaian loreng pun banyak metodenya yang harus kita laksanakan. Ya, asal pakai loreng. Kebanyakan kan sekarang beli aja tinggal dipakai selesai tanpa ada pelatihan apapun. Jadi jiwanya tidak terbentuk. Ya, jadi harus tahu kayak loreng. Kalau malam hari turun, loh. Kalau siang hari boleh digulung. Nah, ini kadang-kadang macam-macam pakai loreng atau tata cara ya. Nah, kalau pakai jenggel nih dilipat sini, nah berarti ini tentara laut. Tapi kalau di atas ini namanya tentara darat, ya kan? Ada masing-masing Ada kodenya. Harus tahu digulung begini sesuatu, nah ini darat. Kalau digulung dilipat dikit, nah laut. Nah, harus tahu. Nah sekarang kita mana nih? Sedangkan di TPM kan darat dan udara satu kan gitu ya. Ya darat, laut, udara, tiga matra ini semua ada di kita. Kenapa? Dulu buat satuan tempur kita latihan darat. Nah, buat search and rescue, SAR, barangkali SAR darat, SAR laut sama SAR udara. Tuh. Jadi pada kayak loreng gagal-gagalan juga gak ngerti, ya kan? Benar. Itu perlu diluruskan karena memang banyak teman-teman yang sudah pakai loreng paham lorengannya kan gitu. Pakai baret, nah kan suka di tempat suatu pasang kaca yang bagus, baret rapi, ganteng kan. Nah, kalau kayak baret, kayak kue combro apa? Donat. Terjadi Nah, itu PR tuh teman-teman buat kita semua. Ya. Jadi kalau kita mau berpakaian harus lihat cocok nggak, pantas nggak kan gitu periksa ya. kerapian. Periksa kerapian, makanya kan setiap ini kok kesatuan pasti ada kaca ya. Ada. Lihat dulu diri depan udah pakaian kan gitu. Anak PPM sebuah kehormatan. Iya. Kita lihat di lambang. Ini lambang bambu runcing. Bapak-bapak kita pejuang belum ada senjata, alutsista, masih pakai bambu runcing. Bambu runcingnya bisa bangsa mereka, apalagi pakai senapan, alutsista kan. Kita lihat di sini ada lambang Wijaya Kusuma Cangkok. Ini lambang apa? Lambang kepahlawanan. Ya ini para pahlawan kusuma bangsa tuh. Ini maka itu di kebumian Taman Makam Pahlawan tuh. Harus punya bintang gerilya atau bintang mahasakti. Sekarang punya bintang seroja bintang 7 masuk Taman Makam Pahlawan. Ini perlu diluruskan besok-besok nih. PR kita. Ini ada bintang. Nah, gantungan cita-citamu tinggi bintang bilangnya. Nah, ini cita-cita. Kalau hidup tidak punya cita-cita, hampa dia. Nah, gitu kan? Ini. Jadi ini Yuda. Yuda itu perang, putra, anak tukang perang. Jadi yang boleh pakai lambang senapan begini cuma 3. 1 TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau disilang begini pasukan infanteri namanya, pasukan sipil, jalan kaki, sapur, satuan tempur. Nah, biar tahu. Kemudian apa? Yang boleh senapan 1 TNI, 2 Resimen Yuda Putra, kita anak veteran. Yang ketiga Menwa, Resimen Mahasiswa. Kalau Resimen Mahasiswa, senapan dengan bulu angsa. Nah, ini kenapa? Karena mereka pelajar, tukang nulis. Yang dulu belum ada pulpen, pakai bulu angsa kan gitu, pakai tinta dicelup gitu kan mahasiswa. Karena mahasiswa itu
anak-anak muda di dalam kampus. PPM ini bagian daripada Komcat-Nas dan Komponen Komcat. cadangan nasional, komponen cadangan militer. Jelas anak-anak pejuang kemerdekaan negara bangsa ini merdeka, jadi negara kan sekarang. Kita ini pewaris, anak-anak PPM ini pewaris pemilik negara ini. Kalian bikin bangsa Indonesia merdeka, bapak-bapak kita para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ya sekarang ini banyak kan veterannya, veteran apa? Veteran pembela, veteran perdamaian. Mereka nggak pernah bertempur buat memperebutkan kemerdekaan bangsa, udah merdeka. Coba, ini anak veteran tentara langit loh, tentara misi Allah nggak digaji, Dan yang gaji. gajinya nol, nggak ada angkanya. Nah, keikhlasan yang ada, cobain pada dinas, kalau nggak dibayar ribut. Nah itu dia ya, karena keikhlasan. Tapi kenapa kok jadi seperti ini ya? Jadi seolah-olah di PPM ini harus jadi tua, harus jadi kepentingan gitu ya. Kepentingan. Karena kan nggak ada uangnya ya. Ini nggak ada uangnya, cuma kepentingan. Pingin apa? Pingin harta, tahta, wanita, jaman pesta, kan gitu. Ini pingin terkenal ya. Kalau kita nggak usah terkenal lah, biarin jalannya hidup ini. Kenapa? Hidup adalah pengabdian. Apa yang kita tanam pasti kita petik, cepat atau lambat. Waktu yang menjawab. Jadi alhamdulillah ya, tadi sedikit banyaknya dikupas tuh sama ayam tentang PPM-an gitu ya. Ya. Dasarnya seperti itu. Ternyata perjuangan panjang kepada kita menjadi pemuda pancamarga yang bisa mewarisi daripada para pejuang bangsa gitu ya. Karena bagian daripada tugas kita adalah menjaga kualitas kehormatan veteran yang bernama Pancamarga. Pancamarga. Tapi itu Gak mungkin ada Sabta Marga kalau nggak ada Pancamarga, kan gitu ya. Ada Sabta Marga kan kalau Pancamarga, betul ya. makanya tolonglah. Kan nggak mungkin ada Tribrata, nggak mungkin ada Sabta Marga kalau nggak ada Pancamarga. Kan Panca dulu baru Sabta. Ayo luar biasa. Kasih aplaus dong buat ayam. Jadi itu sejarah panjang yang saya uraikan. Luar biasa ya bang ya. Biasa. Ya, kalau menurut abang sendiri nih gimana bang tentang PPM ini bang? Iya. Kalau menurut saya itu pertama saya sampaikan dulu ya histori saya. Kenapa bergabung di PPM? Ya. Ketua PPM Samsudin Siregar mengajak saya bergabung. Amin. Tapi saya kan tidak serta merta karena ada tanggung jawab moral saya ya. Saya ini Ikhwanuddin Ismatban memang dikenal di Medan kebetulan. Jadi ada tanggung jawab moral saya. Saya periksa dulu apakah walaupun teman saya Samsudin Siregar, saya tidak serta merta. Saya tulis dulu. Saya tanya mana legalitas. Ya, sehingga mengangkat saya sebagai ketua, ya kan? Ditunjukkan oleh Bang Samsudin ini keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 000808 PTA.01.08 tahun 2009 tanggal 9 September 2009. Ada nama beliau sebagai ketua umum. Meskipun demikian, dia katanya kan saya sanksi kan, bisa aja walaupun dia teman saya kan, entah apa direkayasanya. Kemudian saya buat surat ke Kumham, ya pada tanggal surat nomor 101 tanggal 7 Juli. Ya, saya menanyakan apa betul Samsudin Siregar ini terdaftar sebagai ketua umum pemuda Pancamarga kan? Kemudian ada nggak kurs lain pemuda Pancamarga selain Samsudin kan? Jadi kejelasan akte sertifikat umum ini saya kuatkan dengan keinginan saya untuk berdiskusi dengan Dirjen Agung. Saya di surat ini pada Selasa hari ini, 12 Juli 2002 jam 10 WIB. Karena itu saya ingin disaksikan teman-teman semua Pancamarga ikut hadir di Dirjen Agung. Yang kalau memang Samsudin ini bahasa kami di benak abal-abal, maka kita minta semuanya tadi diri orang se-Indonesia saya minta. Karena itu kondisi objektif yang nggak bisa dihindari.
Tapi kalau benar Samsudin Syariga ini sebagai ketua umum yang terdaftar di Dirjen Agung, maka menurut saya semua badan privat, termasuk Pancamarga ke bawah, serta lembaga-lembaga negara yang ada harus menghormati posisi beliau sebagai ketua umum Pancamarga. Tadi kita langsung berkunjung ke Dirjen Agung dan pernyataan langsung dari Dirjen Agung, mereka menyatakan sah SK Kumham ini nomor 0 yang saya sebutkan tadi ya, yang ini sah ya. Dan saudara Samsudin Syariga sebagai ketua umum, serta dinyatakan Dirjen Agung tidak ada lagi pengurus lain pemuda Pancamarga. Nah ini secara moral, kalau saya bergabung di PPM, saya udah lepas teratasan di mata hukum. Karena Dirjen Agung ini satu-satunya lembaga di negara kita yang mendaftarkan ormas termasuk pemuda Pancamarga, apakah terdaftar atau tidak sebagai ormas. Ya kita klarifikasi, kita konfirmasi. Untuk pemuda Pancamarga satu-satunya di Indonesia, saya ulang lagi ya, satu-satunya di Indonesia yang diketuai Samsudin Syariga. Karena itu saya juga sebagai pengacara, ya saya pantas menyatakan dari ketua hukum karena dapat klarifikasi. Berarti saya sah dilantik oleh saudara Samsudin Syariga menjadi direktur bantuan hukum pemuda Pancamarga karena beliau satu-satunya yang terdaftar di Kumham. Karena saya minta kepada badan-badan negara yang ada maupun Depdagri atau yang di bawahnya, misalnya Danramil, Polsekta, ya, Polres, Polda, Danrem, kemudian Pangdam, Dandim, menghormati hukum, ya, menghormati Samsudin Syariga karena beliau yang terdaftar di negara. Pendaftaran di negara ini adalah di Dirjen Agung, ya, Kumham, Menteri Hukum dan HAM. Itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasannya luar biasa. Jadi abang berada di PPM itu harus tahu. Oh ya, harus saya konfirmasi. Ini bagaimana nih organisasi, benar atau tidak kan gitu ya? Karena itu saya minta, kalau nggak sesuai dengan Dirjen Agung, harus menurut saya harus mereka membubarkan diri. Ya. Karena memang yang tertinggi di negara kita adalah Hukum. Hukum harus Ya. ditegakkan, gitu ya, Bang, ya? Ditegakkan. Jadi satu-satunya organisasi pemuda Pancamarga yang terdaftar Iya. di Kementerian Hukum dan HAM hanyalah Pak Samsudin Syariga, Ya. sebagai ketua umum. Ketua umum. Terlepas itu nanti digantikan dengan yang lain, Iya. tapi pada hari Iya. ini yang menjadi ketuanya adalah Pak Samsudin Syariga. Iya. Begitu ya Bang ya? Boleh aja orang misalnya buat pemuda tentara atau pemuda yang, tapi kalau hanya pemuda Pancamarga nggak boleh lagi, Nah, kecuali Samsudin Betul, Syariga. nah karena kita juga bicara aturan dalam Menkumham pastinya tidak ada dua nama, Tidak ada. ya. Jadi pemuda Pancamarga hanya satu di Indonesia. Iya. Pemuda Pancamarga. Pada waktu ini yang menjadi ketuanya adalah Pak Samsudin Syariga. Jadi bagaimana tuh Bang kalau menyikapi persoalan yang ada Bang? Ada PPM-nya inilah, PPM-nya Ya. A, PPM-nya B. Itu bagaimana menurut Ya. posisinya Bang? Ada Kalau yang terdaftar di Kumham, Samsudin Syariga, makanya kalau ada orang-orang lain atas nama PPM, itu adalah penipuan menurut kita. Ya, kita minta segera yang mentaati ya hukumnya, menghormati keputusan dari Kumham, kan begitu kan? Karena surat dari Kumham ini diputuskan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi negara melalui Kumham ini sudah memverifikasi kebenaran Samsudin menjadi ketua umum pemuda Pancamarga. Ya, yang harus dihormati di negara ini ya untuk pendaftaran organisasi pemuda Pancamarga Kumham, terutama Dirjen Agung, khususnya ya Dirjen Agung. Jadi yang lainnya saran saya harus mohon izin kalau bisa segera membubarkan diri untuk menghormati
keputusan Dirjen Ahu ini. Demikian yang saya. Jadi kalaupun tidak membubarkan diri karena darah itu tidak akan bisa hilang. Iya. Kita darahnya anak cucu pejuang tetap tanpa di organisasi PPM tetap menjadi anak Iya. cucu pejuang. Kan begitu poinnya. Jadi kita harus sadar diri ya untuk teman-teman semua, bukan buat teman-teman semua, saya pun demikian. Iya. Sadar diri bahwa kita ini harus dilegalkan dengan undang-undang yang memang Iya. ada, kan begitu. Jadi kumpul-kumpulnya kita ini membawa nama pemuda Pancamarga itu sesuai dengan aturan, tidak liar, begitu ya Bang. Iya. Jadi ayolah teman-teman semua kembali kepada jalan yang benar. Pemuda Pancamarga yang diakui menurut undang-undang adalah Pak Samsudin Siregar pada saat ini. Iya. Kalau pas nanti kita adakan munas ataupun apalah namanya musyawarah secara skala nasional, yang terpenting kita perlu sadar diri bahwasannya kita hari ini adalah benar di mata hukum. Iya. Dan Jadi, saya ingatkan, tidak ada lembaga lain yang berwenang kecuali Dirjen Ahu. Cuma maupun lembaga swasta kan. Cuma satu-satunya di negeri ini adalah Dirjen Ahu. Ini yang diakui. Tak berlaku kalau ada lembaga swasta menyatakan ini sah atau ormas yang lain menyatakan ini sah, ya itu nggak berlaku bagi masyarakat, bagi negara kita. Yang berlaku hanya Dirjen Ahu. Dirjen Ahu itu menyatakan Samsudin Siregar sebagai ketua PP. Demikian. Penjelasannya luar biasa, Bang. Ya. Perlu diluruskan. Ya. Mungkin saat teman-teman di wilayah ini kebingungan, ya, kondisinya kok memprihatinkan. Padahal kita ini adalah satu keluarga besar, gitu. Karena kembali oknum. Nah, oknum yang mau merusak keluarga besar kita. Makanya teman-teman segera sadar, kita sama-sama bahu membahu, jangan mudah dipecah belah. Politik divide et impera itu merajalela, kembali pada kita sebagai anak cucu pejuang. Kira seperti itu ya. Jadi gini, nanti boleh tambah itu ya. Darah kita darah pejuang, bukan darah pecundang, mengalir sepanjang zaman. Jadi bagaimana terjadi konflik yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sampai detik ini ayah pribadi sangat menghormati lembaga yang bernama Legium Veteran Republik Indonesia. Sangat menghargai. Siapapun harus menghargai lembaganya. Tapi kita bangga kalau punya bapak-bapak pejuang juga, bukan bapak-bapak bangsa pecundang. Karena dimanapun ya, rusaknya bukan orang luar, pasti dari dalam. Contoh lihat Majapahit, hancur dari dalam. Kita lihat Sriwijaya, hancur dari dalam. Kita lihat Iskandar Muda, hancur dari dalam. Lihat Timosari dari dalam. LFRI pun dari dalam, PPM dari dalam dan dari luar. Ini real. Hidup itu realita, this can really be. Jadi realita. Jadi saya bangga, kagum dengan Legium Veteran. Tapi di era itu, zaman Sambas itu pernah bermasalah. Lanjut ke zaman Letnan Jenderal Sardini, kan gitu, Bapak Veteran ini. Nah, sekarang saya bangga dengan Legium Veteran. Tapi yang benar-benar orang tua, Bapak kita ini adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Punya bintang gerilya, punya bintang mahasakti. Terima kasih juga tadi pada seluruh rekan mada-mada se-Indonesia, ya, sama Pak Atume juga dan seluruh anggota daripada Korps Samunyo dan Direktur LBH, ya kan. Dewi juga kita berangkat sama-sama ke Kumham menanyakan ini legal enggak? Apa ada lagi? Nah, Bapak terima kasih yang tadi pada berangkat ya dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, Ramadhani ya. Ya. Nah, juga itulah, jadi kita menghargai. So ya, anak orang tua sayang sama anaknya, bahkan anaknya, "Tuhan, anakku bagus, biar jelas udah bagus, biar dulu udah ganteng, cantik," kan seneng anaknya. Iya, kan kondisi yang kayak gitu memprihatinkan ya, Bang. Jadi teman-teman di sana itu merasa bingung, ternyata saya harus bergerak nih kiblat saya kemana? Tapi tadi setelah kita sambangi, ya, Kementerian Hukum dan HAM, ternyata ini yang diakui oleh negara. Makanya untuk himbauan nih, Abang, himbauannya ke teman-teman tadi seperti apa bisa disampaikan kembali. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah sadar, gitu kan, supaya bisa segera kembali kepada jati dirinya. Saya himbau kepada
pemuda Pancamarga seluruh Indonesia kembali ke organisasi yang dipimpin oleh teman kita, sahabat kita, Samsudin Serka. Karena dia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM ini ya kalau di bawah negara ini, di bawah presiden pimpinan tertinggi negara ini. Panglima tinggi. Ya, jadi harus kita hormati. Ya, Panglima tinggi ini dalam hal ini adalah Dirjen Administrasi Hukum dan Umum dari Kemenkumham. Kembalilah ke jalan yang benar supaya kita jadi orang-orang yang benar. Ini dari ayah tuan rumah ya. Ya, biar kita bersatu. Iya, betul. Kita Apa negara putih. Betul. Silakan Tadi ya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Pancamarga pusat ini pusat, ya. Sudah melakukan kita bersatu. Kalimatnya karena di era zaman Ketua Umum PPM Pak Samsudin Siregar terbentuk khusus Amber Nyowo. Itu mengabadikan nama pahlawan nasional. Apa nggak bagus anak cucu veteran mengabadikan kakek buyut ya pahlawan? Siapa Pangeran Sambernyowo, Pangeran Alap-Alap, pahlawan nasional, pernah bunuh 6.000 Belanda company ya. Coba, pedang Sambernyowo, zaman itu disebut Pangeran Alap-Alap. Orang nama asing Raden Mas Syahid bin Raden Mas Aryo Mangkunegoro. Kalau orang Jawa manggil Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkunegoro pertama beliau. Pahlawan kita, bangga dong mengabadikan nama para pahlawan. Nah ini. Jadi jiwa kita jiwa pahlawan. Ikuti jejak para pahlawan, para pejuang, jangan jadi pecundang, jangan hanya kepentingan sesaat. Jadi inilah gunakan akal sehat. Ya. Pun mudah-mudahan yang memecah belah persatuan bangsa, definitif harus sadar diri. Jadi apalagi bukan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, malu lah ya. Ini anak veteran ini, anak PPM nggak ada yang gaji loh. Nggak ada yang gaji. Tentara langit, tentara musuh Allah yang gaji Allah aja. Berbuat baik, betul ya? Betul ya? Gaji ya? Ya. Uang kantong pribadi loh. Ya, betul. Ya. Ayo kembali bersatu. Ya. Saya sejarah kalau saya buka nggak enak ini ya. Cuma itu aja, hati-hati. Apa yang kita tanam itu bakal kita petik. Ngunduh, wohing, pekerti. Nah, kalau mau jadi umurnya panjang, kalau Kanjeng Sunan Gunung Jati bilang ingsun titip tajuk lan fakir miskin lan ayah anak yatim piatu. Jadi banyak sodako umur panjang ya Nay. Banyak sodako umur panjang. Banyak sodako umur panjang, pelit sodako umur pendek. Pendek jadi kodok, panjang bergula. Jadi dengan kita bersatu kita kuat. Kalau kita seperti ini bercerai-berai cuma kita jadi. Karena ya sejatinya kita keluarga besar, buat apa kita jadi domba ini mau kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa membuka kesadaran teman-teman semua. Jangan sampai menang jadi Arab, kalah jadi Abu. Nah itu dia bahaya ya. Boleh dong ya kasih motivasi buat teman-teman. Lagu komando kita kan masih banyak tuh ya. Komando resimen itu ya. Pinggir dong, pinggir dong, pinggir dong. Resimen udah putra mau lewat. Jangan di tengah jalan nanti terinjak-injak. Pinggir dong, pinggir dong, pinggir dong. Ambil rumput di hutan, ujar hitam penyamaran. Wajah tampan berubah menjadi setan. Ada tak mudah dikenal. Bertempur
sepenggal bait ya yang menyatakan wahai komando Resimen Yuda Putra, Di mana engkau berada? Teruskan perjuangan para pahlawan demi bangsa, kami kan berjuang. Nah, kan? Jadi ayo sama-sama nih, wahai katanya kan. Panggilan itu. Panggilan, ayo kepada teman-temanku semua Nusantara, silakan ayo kita kembali bersatu. Gak ada guna kita bercerai-berai. Ya, ya. Prajurit komando bukan prajurit komodo. Prajurit komando. Komando kan, wahai komando Resimen Yuda Putra, di mana engkau berada? Teruskan perjuangan para pahlawan demi bangsa, kami kan berjuang. Kalimat bagus. Jadi kan itu kalimat-kalimat yang dibuat lagu itu kan penuh makna ya. Iya. Nah, ternyata mungkin ini ya, saatnya kita gunakan teman-teman ini yang jauh-jauh biar segera merapat. Ayo, wahai komando kan di sini bicaranya komando, tadi ada baret merah ya ya. Jadi kenapa Pak Sarwoedi waktu itu bicara mungkin kepada para pendahulu khususnya ayah ya. Jadi kalau RPKI diganggu, kamu wajib bela. Iya. Kalau PPM diganggu, kamu wajib bela kan gitu ya dia. Karena satu komandan korps. Nah, jadi PPM Korps Yuda Putra dipimpin oleh Pak Sarwoedi. Pak Sarwoedi pun komandan RPKAD. Jadi karena Pak Sarwoedi pejuang, bapaknya dulu pejuang, Pak SBY bapaknya pejuang. ya, ya. Empat bapaknya. Berarti kan memang kita ditularkan tuh ya Ya. untuk berjiwa militan gitu kan ya. Ya. Jiwa militan. Militan. Jadi itulah lebih mulia jadi pejuang daripada pecundang. Ini saatnya kita berjuang. Ya. Tunjukin mana yang benar, mana yang salah. Jangan kita jadi anak yang netek di tetek emak mulu. Ayo berjuang mandiri ya. Ini ditetein udah tua-tua netek aja ya. Benar kan ya? Jadi mandiri. Jadi jangan mau ini terus. Jangan mau setia, kita punya rumah tangga sendiri. Siap ya. Jadi itulah kembali pada jalan kita yang sebenarnya. Jadi kalau lihat dari sejarah pada dulu kita mungkin lebih mudah para pendahulu kita berjuang karena melawan bangsa asing. Tapi kita akan lebih sulit melawan karena bangsa kita sendiri. Itu PR kita PR besar. Lebih susah melawan diri sendiri. Nah, itu dia jihadul nafs itu Jihadul nafs. bisa lagi karena bicaranya ego. Ego. Iya ya. Orang ego itu bodoh. Iya. Lagunya apa? Piti cili melebu omah mabur. Oma gede pinggir tegalan. Isi cili gampang diatur. Bareng gede ugal-ugalan. Elailo sawo di pangan uler. Elailo wong bodoh ngaku pinter saiki kebak. Jadi diskusi kita malam hari ini kayaknya luar biasa ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan Bang Iqbal, Ayah semua dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi buat teman-teman semua Nusantara menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada di wilayah masing-masing. Ini kita ke arah mana kiblat kita berorganisasi, inilah kiblat kita. Ya teman-teman semua kembali pada Patuhi hukum. kembali kepada hukum yang berlaku di NKRI bahwasannya kita punya payung loh di Pemuda Pancamatya dan payung kita ini dilegalkan oleh negara. Jadi sama-sama kita merapat kembali, rapatkan barisan, jangan mudah dikejar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kiranya demikian dari kami semua, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih banyak Ayah, Bang Iqbal atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.